Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umrud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga pada detik ini kita masih menghirup udara yang insyaallah penuh dengan barakah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita hanturkan kepada junjungan Nabi Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah hingga manisnya Islam sampai sekarang ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membawakan kultum yang berjudul menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan agar kita semua terhindar dari penyakit. Kebersihan adalah salah satu kunci dari kesehatan. Jika dalam diri kita selalu terlihat bersih maupun lingkungan kita, maka insya Allah kita akan terhindar dari penyakit. Kita sering mendengarkan lafaz yang berbunyi ialah an-nazafatu minal iman, bahwasanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Seorang mukmin yang memiliki iman yang sempurna, apabila dalam kehidupan sehari-harinya, baik dirinya maupun lingkungannya yang bersifat jasmani maupun rohani, maka ia senantiasa orang-orang yang mau menyempurnakan keimanannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mau mensucikan dan membersihkan dirinya. Ayat tersebut menjelaskan betapa pentingnya kebersihan, betapa pentingnya orang yang mau mensucikan, karena Allah senantiasa menyukai orang-orang yang selalu mensucikan dan membersihkan dirinya. Maka saya mengajak saudara sekalian untuk marilah kita menjaga apa yang Allah sudah titipkan baik di laut maupun di darat, untuk sama-sama kita melestarikan. Jangan sekali-sekali kita membuat kerusakan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Zahrul fasadu bil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi, di laut dan di darat disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Maka ayat tersebut menjelaskan kita selalu senantiasa menjaga apa yang ada di laut dan di bumi, apa yang di laut dan di darat dan di bumi, untuk sama-sama kita melestarikannya agar kita kedepannya mendapatkan kemudaratan yang lebih baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhir-akhir ini kita seluruh umat manusia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni datangnya pandemi corona yang hampir seluruh umat manusia merasakannya. Dalam hal ini Islam mengatasi pandemi corona ini, yakni yang pertama ialah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya virus corona ialah makhluk Allah lainnya yang tanpa seizin Allah ia pun takkan bergerak. Maka kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim, kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah kita melakukan ikhtiar. Sebagai manusia, melakukan ikhtiar itu perlu dalam pencegahan pandemi corona, yakni kita sama-sama mematuhi peraturan pemerintah daerah maupun pusat. Yakni adalah ikhtiar yang kita lakukan adalah kita sama-sama memutuskan rantai penyebaran virus corona
sering mencuci tangan, jaga jarak dan jangan berkerumun. Yang paling penting ialah kita menjaga pola makan kita yang baik dan yang halal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai manusia, makanlah yang baik dan halal yang ada di muka bumi, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Yang keempat ialah kita mengharapkan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, kita berpikir optimis kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pandemi corona ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bersama keluarga kita tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ialah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sebagai manusia, jikalau kita sudah melakukan ikhtiar yang begitu banyak, maka segala urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, matiku kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya pandemi corona ini menjadikan pelajaran buat kita agar kita senantiasa menjaga kebersihan apa yang ada di laut dan di darat, agar kita senantiasa terhindar dari apa yang kita tidak inginkan. Maka dengan pandemi ini menjadikan pelajaran juga untuk selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pelajaran buat kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah atas saya pribadi. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Jangan lihat sampai yang menyampaikan, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiru wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.